Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal bongkar bab 14 dari How to Read a Book. Fokusnya spesifik nih. Iya, kita mau bahas soal gimana sih cara yang pas buat membaca karya imajinatif. Betul, novel, drama, puisi gitu kan. Banyak yang pengen tahu cara efektifnya, karena ternyata pendekatannya itu butuh mindset yang agak beda ya dibanding baca buku non-fiksi. Banget, ini bukan sekedar ya hiburan pasif aja. Ada seninya, tapi aturannya lain. Tepat sekali. Kalau buku non-fiksi itu kan seringnya kita diajak buat setuju atau nggak setuju sama argumennya. Nah, karya imajinatif ini tujuannya lain. Gimana tuh? Dia lebih mengundang Anda buat mengalami sesuatu. Entah itu cerita, emosi, atau dunia rekaan penulisnya. Oh, jadi lebih ke merasakan ya? Meresapi gitu? Iya, lebih ke situ. Bukan soal adu argumen atau nyari fakta mentah. Oke. Kalau gitu, mari kita mulai dari yang sebaiknya nggak dilakukan pas baca fiksi. Kesalahan umumnya apa nih biasanya? Yang paling sering ya itu mencari argumen logis atau kebenaran faktual kayak lagi baca laporan ilmiah. Ah, iya ya. Jadi menilai novel dari akurasi geografisnya gitu ya? Atau detail sejarahnya? Nah itu dia. Padahal kebenaran dalam fiksi itu sifatnya verisimilitude. Verisimilitude. Maksudnya? Kemiripan sama realitas, tapi lebih ke terasa masuk akal di dalam dunia cerita itu sendiri. Dunia fantasi pun bisa terasa benar kok kalau konsisten sama aturan main di dalamnya. Oke, paham. Masuk akal dalam dunianya ya? Betul. Aristoteles juga udah bilang kok standar kebenaran sastra itu beda jalurnya sama sains atau politik. Jadi ya simpen dulu kacamata faktual Anda. Oke. Nah, karena itu juga, kita jangan terlalu kaku ya nyari istilah kunci, proposisi, argumen kayak di buku non-fiksi. Iya, elemennya mungkin ada, tapi bentuknya beda. Gimana tuh bedanya? Karakter sama kejadian itu bisa kita anggap istilahnya lah. Terus alur cerita atau plot, nah itu fungsinya kayak argumen yang bawa kita ke suatu pemahaman atau pengalaman. Jadi fokusnya lebih ke jalinan ceritanya ya? Ke situ arahnya. Dan yang menarik, meski nggak ngasih fakta langsung, fiksi itu bisa ngajarin sesuatu loh. Oh ya, caranya? Lewat apa yang disebut pengalaman perwakilan. Semacam vicarious experience gitu. Kita kayak ikut ngerasain apa yang dialami karakter. Jadi kita belajar dari pengalaman pinjaman itu ya? Bisa dibilang gitu. Dari situ kita bisa merenung, narik pelajaran soal kehidupan, soal sifat manusia. Berarti nggak bisa pasif dong ya bacanya? Justru harus aktif mikirin pengalaman imajiner itu. Tepat. Nah, terus gimana aturan main umumnya? Kan ada adaptasi dari aturan membaca analitis ya. Jenisnya ini novel, naskah drama, atau puisi lirik. Cara penyajiannya kan beda-beda. Beda gimana misalnya? Novelis bisa ngomong langsung ke kita lewat narasi. Penulis naskah drama, dia ngandalin dialog sama aksi panggung. Beda kan cara kita membacanya? Oke, jenisnya dulu. Terus? Kedua, coba tangkap kesatuan utuhnya. Ringkas plot atau tema sentralnya dalam katakanlah 1-2 kalimat, kayak Aristoteles meringkas Odyssey itu. Buat lihat gambaran besarnya ya? Betul. Ketiga, baru kita bedah bagian-bagiannya. Karakter, latar, insiden, dialog, itu gimana saling terkait membangun keseluruhan cerita. Nggak bisa dipisah-pisah kayak bab buku non-fiksi ya? Nggak bisa. Mereka itu kayak organ tubuh. Saling dukung, baru kelihatan maknanya kalau dilihat bareng-bareng. Oke, struktur udah. Terus, gimana cara masuk lebih dalam? Ini interpretatifnya ya? Persis. Di sini kita mulai kenalan lebih dekat sama elemen-elemennya. Siapa aja karakternya, latarnya gimana, kejadian penting apa aja, libatkan imajinasi Anda. Rasakan dunianya gitu. Iya, dan ikuti alurnya secara dinamis. Plot itu, kata Aristoteles, jiwanya cerita. Jiwa cerita. Jadi kita perlu merasakan denyut nadinya ya, gimana semua itu bergerak. Harus. Nah, setelah kita usaha memahami dan merasakan itu semua, baru masuk tahap kritis. Wah, kritisnya ini gimana? Ada aturan penting nih, jangan buru-buru bilang suka atau nggak suka sebelum Anda benar-benar mengapresiasi apa yang coba dibangun penulis. Apresiasi dulu, baru kritik ya? Betul. Apresiasi ini butuh keterlibatan aktif. Fokus kritiknya bukan ke, ini bener nggak faktanya, tapi lebih ke Keindahan ceritanya. keindahan penyampaiannya, terus plausibility-nya meyakinkan nggak cerita itu dalam dunianya sendiri, dan kepuasan yang dikasih ke emosi dan pikiran kita. Pertanyaannya jadi beda dong kalau gitu. Agak beda. Jadi kayak, intinya buku ini tentang apa sih?
Ya. Elemen kuncinya apa aja, gimana hubungannya? Ceritanya hidup nggak? Meyakinkan nggak secara puitis? Anda menikmati keindahannya, kenapa? Terus 4, apa signifikansinya? Apa yang Anda dapat soal pengalaman manusia dari sini? Wah, menarik nih. Ada tips praktis nggak buat genre spesifik? Kayak novel gitu. Ada. Buat novel atau cerpen, coba baca relatif cepat dan dengan penghayatan penuh. Kalau bisa sih dalam satu sesi biar kesatuannya kerasa. Jangan perlu pusing sama detail kecil di awal ya, kayak nama-nama yang banyak gitu. Nah, iya, jangan kejebak di situ dulu. Nanti juga ngalir. Kalau drama, Kuncinya bayangkan pementasannya. Lihat adegannya di kepala, dengar dialognya. Bahkan baca dialognya keras-keras itu bisa bantu loh, apalagi naskah lama atau yang berpuisi macam Shakespeare. oke. Terakhir, puisi lirik. Yang kadang suka sulit dipahami itu. Nah, puisi lirik kan padat makna ya. Coba baca utuh dulu sekali jalan, jangan berhenti lama di baris pertama kalau belum ngerti. Baca ulang berarti. Iya, ulangi bacaannya. Makna utuhnya seringkali baru muncul dari keseluruhan puisi, bukan per baris. Oke, jadi kalau disimpulkan nih, membaca karya imajinatif itu intinya soal terlibat aktif ya dengan pengalaman yang ditawarkan penulis. Betul, alatnya sedikit beda, ekspektasinya juga disesuaikan. Metodenya juga pas gitu ya. Dan ingat, ini bukan cuma latihan analisis. Ini cara memperkaya jiwa kita, memperdalam pemahaman soal kompleksitas hidup dan perasaan manusia lewat cerita. Benar juga. Mungkin, ya, ada pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Karya fiksi apa sih yang terakhir kali benar-benar bikin Anda mikir mendalam tentang pengalaman yang disajikannya? Apa yang Anda rasakan atau pelajari dari situ? Pertanyaan bagus tuh. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak diskusi mendalam kita hari ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.